hak angket yang serius untuk Pak Jokowi, memakzulkan atau lainnya. Apakah ini akan terjadi karena Bu Megawati pelan-pelan, tidak mau terburu-buru. Meskipun sudah ada naskah akademis yang sudah dicek oleh Prof. Mahfud MD. Elit Nasdem, semua partai yang mendukung harus keluar dari kabinet. Bagaimana menurut kalian? Apakah akan terjadi hak angket itu atau ini hanya akan gertakan sambal? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hak angket menjadi panjang urusannya karena tidak satu partai 01, 03 sepertinya kemarin sudah sepakat untuk hak angket, tetapi menjadi perdebatan dan ada pertanyaan, apakah ini akan terjadi atau tidak. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi sesudah Pak JK, Bu Megawati, Ali, Nasdem, mereka berpendapat. Pertama kita baca di kompas.com, anggota DPR minta parpol yang dorong hak angket mundur dari kabinet Jokowi. Ini adalah sebuah permintaan yang untuk menunjukkan keseriusan. Apakah mereka akan setuju? Yang pasti ini yang dilontarkan. Kemudian di CNBC Indonesia, hak angket bakal terjadi, sebuah pertanyaan, jika sampai Jokowi buka suara. Intinya, iya terjadi, iya tidak. Kemudian di Tempo, ini isi poin pertama, naskah akademik hak angket PDIP. Soroti sikap Jokowi di pemilu 2024. Ini menarik. Sikap pertama ini. Dan di CNN Indonesia, Mahfud ungkap sikap Megawati soal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir adalah di Kompas, Megawati disebut tak mau buru-buru hak angket. Soal hak angket ini penjelasan politikus PDIP. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang ada di Kompas dan kemudian kita tambahkan yang lain. Megawati disebut tak mau buru-buru soal hak angket, ini penjelasan politikus PDI Perjuangan. Jakarta, Kompas.com, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera mengatakan, partainya bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Pernyataan Ketua Umum PDI, Bu Megawati Soekarno Putri, yang menyebut tak ingin terburu-buru soal hak angket, kata Andreas, dapat dimaknai bahwa partainya tengah menyiapkan dokumen untuk menggulirkan angket di DPR. Menurut Andreas, PDIP saat ini telah menghimpun materi-materi dugaan kecurangan, dan ketika dihubungkan dengan penjelasan dari Prof. Mahfud MD di CNN soal hak angket, Mahfud ungkap sikap Megawati soal hak angket ini di CNN. Prof. Mahfud mengungkap sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati. Mahfud mengatakan, Megawati melihat tak perlu sosok ujung tombak untuk menggulirkan hak angket maupun pemohon sengketa hasil Pilpres 2004 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Intinya, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Gerakan mengajukan ini adalah langkah konstitusi, sebagai langkah hukum dan angket itu bisa diteruskan. Tidak harus terlalu resmi ada pimpinan, itu kan hak angket haknya anggota DPR, kata Mahfud. Mega ini menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas, tapi itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu. Mahfud sendiri hadir di kediaman Butet untuk makan siang bersama Capres Mas Ganjar dan seniman Butet. Dalam kesempatan itu, Mahfud sempat menceritakan momen dirinya bersama Megawati dan Sekjen Mas Hasto
duduk dalam satu forum bersama 16 tokoh masyarakat di kalangan akademisi, aktivis perempuan, dan anti korupsi. Pada acara kemarin itu, Bu Mega mengungkapkan, nah urusan angket itu dan hukum MK didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung, karena itu urusan sampai teknis, masalah teknis. Jadi Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sudah itu menuju ke pelantikan, Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi itu urusan para anggota DPR, jalan terus saja, bukan berarti Bu Mega tidak mau bersikap. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Nasdem itu juga akan direspon positif oleh semua partai, PDIP, PKB, PKS, dan semuanya, untuk tidak masuk di kabinet, maksudnya keluar dari kabinet? Menurut analisis saya, pertama, hak angket itu adalah hak para anggota DPR, mewakili semua rakyat untuk menyampaikan angket terkait, lebih khusus adalah proses penyelenggaraan pemilu. Apakah memang ada problem yang harus diseriusi, diungkap, ketidaknetralan cawe-cawe presiden ataupun lainnya. Dalam bahasanya Prof. Mahfud MD menyampaikan apa yang disampaikan Bu Mega setuju, tidak ingin terburu-buru, itu maksudnya jalan terus saja. Itu teman-teman DPR sudah berjalan tanpa harus beliau ikut serta, karena ini perjalanan sangat panjang. Hasil pemilu, pilpres, itu pun masih membutuhkan PDI. Jadi angket jalan terus tanpa harus kebayang-bayang takut kepada Bu Mega. Bu Mega support meskipun tidak harus di depan. Kemudian yang kedua, ketika ada usulan dari elit Nasdem, Ahmad Ali, terkait dengan mundur dari kabinet, menurut saya ini adalah sesuatu yang perlu direspon oleh semua partai yang mengusung 01 ataupun 03. Apakah hal ini direspon positif atau sebaliknya? Maka secara akal sehat, ketika terjadi perlawanan serius, maka seharusnya tanpa ada himbauan ini mereka sudah mengundurkan diri. Jadi himbauan ini dalam bahasanya elit Nasdem, anggota DPR, maksudnya dari Nasdem, dorong hak angket mundur dari kabinet Jokowi. Ini adalah simbol keseriusan. Kalau ada partai politik yang tidak setuju dengan pendapat ini, padahal mereka mengusung hak angket, maka menjadi pertanyaan, serius atau tidak? Apakah ini hanya personil atau lembaga, institusi partai politik yang ada? Sehingga perlu ditindaklanjuti. Ya, boleh saja mereka menolak, boleh saja menerima, tetapi kalau memang menyampaikan angket, ya seharusnya disetujui semuanya. Kemudian yang ketiga, apakah ini dalam waktu dekat akan terjadi hak angket tersebut, konflik akan terselesaikan? Kalau menurut saya, dinamika politik ini pada kesempatan ini terlalu cepat perkembangannya, saling melakukan politicking atau ancaman politik dengan berbagai kasus politik, atau bahasanya itu seseorang ditahan atau digantung oleh tema-tema politik, sehingga tema-tema hukum, sehingga dia tidak bisa bersikap. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Penegakan hukum itu harus dilaksanakan. Semua pasti setuju, apalagi negara kita adalah negara hukum. Menjadi masalah ketika hal itu dijadikan sebagai alat politik untuk meraih kemenangan atau mempertahankan kemenangan.
sehingga ini akan bergulir berulang. Siapapun penguasa akan melakukan gerakan penyanderaan politik terhadap lawan politik. Kalau ini dibiarkan, maka akan membahayakan. Masih ingat pada waktu Orde Baru, meskipun ada banyak yang baik, penyanderaan politik, penyanderaan partai politik itu sering terjadi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau hak angket ini akhirnya ya Bu Mega oke, Pak JK oke, elit Nasdem oke, tinggal actionnya. Bukan berarti omongan ini adalah bagaimana mereka setuju atau tidak setuju, bukan, semua sudah setuju, tinggal actionnya. Action ini akan berakibat kalau ini ditampilkan, maka berefek terhadap pertama, bisa saja mereka yang angket ketika kalah dalam proses kontestasi maka tidak akan mendapatkan kue kekuasaan. Harus berpuasa untuk kue kekuasaan. Dan ini beberapa partai pasti merasa berat. Kedua, bahwa teman-teman partai politik ide gagasannya akan cemerlang kalau apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu disampaikan, bukan digantung oleh berbagai kasus politik yang ada. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah terkait dengan hak angket. Semoga kita bisa mengikuti perkembangannya. Tidak ada yang tidak sepakat, semuanya sepakat. Tapi faktanya maju mundur, kelihatannya ada sebuah permainan yang luar biasa, sehingga hal ini menjadi pelan-pelan tidak jadi, atau seandainya sebaliknya pelan-pelan jadi tapi itu membutuhkan waktu yang sepertinya hanya buang-buang waktu saja. Kita ikuti saja perkembangannya hak angket oleh teman-teman DPR yang mereka sebenarnya sudah bisa aksi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.